Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pada pagi ini saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau ini adalah Bapak Kristianta. Saya ingin Pak Kris bisa memberikan sedikit kesaksian untuk kita yang ditemani oleh Pak Samuel dari Jakarta. Pak Kris ini hari ini akan baptis pembaharuan, saudara. Nah, untuk itu saya mengundang Pak Kris untuk bisa maju ke depan. Mana Pak Kris? Maju ke depan, mari Pak, sini. Ya. Ditemani Pak Samuel boleh ya. Ayo ditemani Pak. Mari silahkan maju ke sini. Nah saudara-saudara, kita akan dengar kesaksiannya. Mungkin Pak Kris bisa memperkenalkan diri, kenapa bisa ada di tempat ini, ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Samuel. Silakan. Ya. Selamat pagi. Agak dekat sedikit. Nah sini supaya suaranya bisa keras. Pertama kali saya berdiri di atas mimbar gereja seperti ini. Gimana ya? Kaku ya. Nggak apa-apa, tenang saja. Saya sudah lama mengikuti pengajaran Pak Lukas dari YouTube. Awalnya sih gejolak ya, bertolak belakang dengan keyakinan saya dulu. Tapi saya ikuti terus. Banyak perubahan-perubahan yang saya rasakan. Dan saya coba mengikuti lagi. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, saya ikutin. Saya mau dibaptis ulang. Dengan Pak Lukas. Perjalanan saya ke sini banyak tantangan ya. Ada aja halangannya, tapi intinya saya sampai ke sini dengan selamat. Mungkin bisa dibantu Pak Sam sedikit bercerita, mari disampaikan. Tetap di sini ya. Shalom saudara-saudara. Saya mengenal Pak Kris ini sudah lama, saudara-saudara. Jadi tadinya sebagai teman, cuman karena udah lama-lama kita udah menganggap sebagai saudara. Dan pada waktu saya mau baptis ke sini, saya udah mengenalkan sama Pak Kris ini bahwa Tuhan kita punya nama gitu. Dan saya udah kasih tahu, ternyata dia yang ini ikutin terus gitu dari YouTube. Waktu saya mau baptis ke sini, dia malah ngomong, "Kamu ngapain cepet-cepet?" Dia bilang gitu. Saya bilang, kita ngapain nunggu-nunggu gitu, kalau kita udah percaya sama Yesua, sama Bapak Yahweh, kita langsung dimeterai aja. Dan saya terus berdoa buat Pak Kris ini ya bisa menerima Bapak Yahweh gitu di dalam doa saya. Dan puji Tuhan
di dalam perjalanan kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, di dalam setiap hari-harinya, Pak Kris ini saya yakin Tuhan punya rencana yang besar buat Pak Kris. Saya percaya apa yang dikerjakan Bapak Yahweh di dalam kehidupannya sementara ini memang terlihat sangat besar tantangannya. Dari mulai pada waktu berjalan ke sini aja, dia udah bilang sama saya juga kaget, Pak Sam, 2 minggu lagi saya mau pengen dibaptis, dia bilang gitu. Saya bersyukur sekali ya, tapi habis ngomong gitu, kita keluar pergi makan, pas pulangnya dia sakit gigi gitu. Ternyata hari ini nih dia disuruh operasi, sebetulnya disuruh operasi, dia punya ada giginya ada bermasalah. Tapi Pak Kris ini udah lewatin, jadi udah, oh ternyata dia udah berdoa, udah ini bisa diobatin gitu. Dia udah di dalam ini, dia udah bilang udah nanti sesudah itu bisa. Ternyata sampai sekarang pun di otek-otek itu nggak sakit gitu, puji Tuhan. Ternyata bukan itu aja, dari pas mau kesini juga dianya udah sembuh. Pak Kris ini ada karyawan juga kan, dia ada usaha di rumahnya, ada bikin sampo mobil sama semir ban mobil. Sekarang karyawannya yang sakit. Dia sakit ambeien ya Pak, dia punya sakit ambeien gitu, harus dioperasi juga. Saya kaget, waduh, terus gimana, mau nggak mau orderan banyak, mau nggak mau dia udah terima uang, mau nggak mau kan harus diselesaikan. Sampai kerja sampai capek gitu Pak. Saya bantu juga, pas saya juga lagi kosong saya bantu juga. Itu udah selesai kan pekerjaan, puji Tuhan udah selesai. Pas mau kirim ternyata juga kemarin dari Jumat, ternyata biasa ekspedisi itu tutupnya jam 5. Dia udah, wah ini kerjaan udah selesai, ternyata nggak keburu kirim juga. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dari Pak Kris ini dia nggak pernah tuh namanya ekspedisi tuh tutupnya jam 5. Dia nggak pernah seumur-umur itu lewat dari jam 5 saudara-saudara. Pak Kris ini telepon ke ekspedisi, ternyata hari itu pas itu tutupnya jam 11 malam, nggak ada. Sampai sekarang juga dia ada loading gitu. Jadi puji Tuhan dia bisa kirim barang juga, selesaikan kerjaannya. Kan kalau di Jakarta jam 5 sore itu, Jumat sore apalagi itu macet sekali saudara-saudara. Dari antara Tanah Abang Grogol itu mustahil itu ditempuh dalam waktu antara 2 jaman, mustahil. Ternyata itu cuma 1,5 jam dia antar balik lagi. Itu bisa heran, dia perkiraannya pulang bisa jam 9 malam. Dan dia kan Pak Kris ini mau meninggalkan keluarganya, mau ke sini. Dia ada punya 3 orang anak, masih kecil-kecil sama istri. Dia udah bilang sama mama mertuanya suruh nemenin selama dia pergi ke sini. Nggak lama juga pas ini ada telepon. Terusin aja. Ada telepon dari mama mertuanya bahwa nggak bisa datang, bapaknya mendadak sakit, panas gitu. Pak Kris langsung telepon saya, Pak Sam kayaknya nggak bisa berangkat ke sini. Kenapa Pak Kris? Oh, mertua saya sakit, dia bilang gitu. Terus emang kalau ini nggak ada yang jagain, nggak ada yang temenin, dia punya istri dan anak-anaknya di rumah. Terus saya ingat dia punya adik ipar, tapi saya nggak ingat dia punya yang cewek gitu. Saya ingatnya ada yang cowok, adik ipar dia namanya Lunglung. Saya bilang Pak Kris minta tolong Lunglung aja. Ternyata dia langsung ingat ada punya II-nya itu. Ternyata di telepon bisa, puji Tuhan. Akhirnya
kita udah mau berangkat, masih ada lagi saudara hambatannya. Dari orang toko itu datang menyelesaikan segala utang-utang, saya nggak tahu, itu yang tahu jelas Pak Kris. Dia udah ini ternyata ya, waduh duit dari mana ini, ternyata puji Tuhan ternyata ada transferan masuk saudara-saudara. Itu sekitar 90-an ya Pak. Ternyata bisa diselesaikan juga pada malam itu juga. Begitu ada lagi saudara, satu kiriman sampo yang dia harus kirim harus selesaikan saat itu juga. Cuman bukan ke ekspedisi, ke tempat lokasi. Itu udah dikemas, saudara. Itu dari galon itu biasa udah di ini nggak bakalan bocor. Pas mau dimasukin ke mobil, miring dikit bocor, saudara-saudara. Tapi dia dibisikin sama Roh Kudus, udah jalan aja. Dia masih ada 2 jerigen lagi, udah nggak usah kamu pikirin. Sepulang kamu bisa kirim. Dan udah kita sepakat, udah Pak Kris kita jalan. Akhirnya jam 12 malam kita baru jalan dari Jakarta sampai ke sini jam 12 siang dengan selamat. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Tangan turun dulu. Saya akan sedikit memberitahu saudara-saudara. Pak Kris ini dulu bersama dengan Pak Samuel pernah menjumpai saya di Hotel Swiss Bell Inn di Jakarta sewaktu saya mau berangkat ke Eropa. Kami berbincang-bincang sedikit. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian Pak Sam memberitahu ke saya bahwa Pak Kris sekarang sudah menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kemudian dia berusaha untuk ke sini dan tadi saudara sudah mendengar hambatannya begitu luar biasa, ada saja. Banyak hal yang tidak wajar tiba-tiba muncul saudara. Dan saya mendengar dari Pak Sam bahwa Pak Kris ini secara diam-diam dia mempraktekkan firman Tuhan yang kita ajarkan di sini, yaitu money magnet dan bisnis gaya Torah. Dan dia lakukan itu. Saudara tahu, ketika dia menerima nama Yahweh, tiba-tiba karyawannya yang curang-curang itu ketahuan semua saudara. Akhirnya dia keluar dengan sendirinya ya Pak Kris, keluar dengan sendirinya tanpa harus dipecat. Dia keluar dengan sendirinya. Nah, ketika keluar berarti kan otomatis karyawannya semakin berkurang. Ada berapa orang yang keluar? 9 orang. Bayangin saudara, selama dia berbisnis, bisnisnya itu dicurangi oleh karyawannya sendiri. 9 orang tanpa dia ketahui. Tapi saat dia menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, semua yang buruk dari rumahnya muncul semua ini. Karyawan-karyawan yang ngaco ini keluar semua. Ya, ketahuan dia berbuat curang. 9 orang tidak ada lagi di situ. Tapi otomatis kan susah untuk pekerjaan selanjutnya bagaimana, kehilangan 9 karyawan. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tuhan gantikan lain lagi, ya. Itu setelah karyawannya keluar, Pak Kris dapat apa lagi? Orderan apa, bisnis apa lagi? Coba diceritakan. Ini jadi setelah 9 orang keluar, saya bingung dong, ini ngolah perusahaan seperti apa. Saya dengar konsep Torah. Ya Pak Kris ini kalau dia berbicara tentang kasih Bapa selalu nggak tahan ya, dia menangis. Kemarin pun saat saya suruh bercerita, dia banyak mencucurkan air mata karena kasih Bapa yang sedemikian luar biasa dia curahkan kepada Pak Kris. Ya,
Nah, setelah saya dengar konsep Bapak kami bahwa kita adalah putra, Bapak harus memposisikan diri sebagai putra. Itu saya coba praktekkan dan saya praktekkan. Jawabannya langsung terasa nyata, sama seperti saya berbicara dengan bapak saya. Contohnya, di luar nalar ada tagihan beberapa ratus juta, saya berbicara, bapak saya minta uang. Sore itu aja langsung masuk, saya nggak tahu dari mana, ada aja customer yang bayar. Jadi itu konsepnya saya benar-benar yakin. Saat itu saya ngomong, saya mau dibaptis, saya harus berangkat. Konsep yang itu saya praktekkan benar-benar. Setiap saya ada kesusahan, saya berbicara, Bapak Yahweh, saya memposisikan diri sebagai putra, berbicara kepada ayahnya. Setelah saya coba praktekkan itu benar-benar ya kita bisa bermanja-manja. Saya mau minta apa, semua jadi kebuka sampai hari ini. Jadi saya putuskan nggak ada ABCD, saya mau dibaptis dalam Pak Lukas. Tapi perjalanannya ke sini panjang sekali, hampir ada aja halangannya sampai, tapi tetap saya tetap mau datang. Jadi akhirnya saya sampai di sini hari ini. Ya, saudara bisa lihat bagaimana kasih Bapa yang sedemikian luar biasa. Pak Kris ini latar belakangnya adalah dari kepercayaan lain. Saya rasa tidak perlu disebut, saudara bisa menduga sendiri kalau Pak Kris ini dari mana. Tapi yang jelas saat ini dia sudah ada di dalam kasih Bapa Yahweh yang luar biasa, ya, dan akan datang banyak mujizat-mujizat lain yang akan menyerbu dia dalam perusahaannya maupun dalam kehidupan pribadinya. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Pak Kris, Pak Sam, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Baik, saudara-saudara, pagi ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Matius pasal 10. Kitab Matius pasal 10. Dan kita akan membaca ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu, saya akan mengajak saudara membacanya bersama-sama. Saya tunggu sampai semua menemukan ayat ini. Sudah ketemu, saudara? Lanjut. Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengarkan perkataanmu ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, tebaskanlah debu kakimu. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Saya berusaha untuk merenungkan ayat ini cukup lama. Bertahun-tahun itu ada dalam pikiran saya. Dan kalau kita baca, Yesua mengatakan, kebaskanlah itu dari kakimu,
untuk peringatan bagi mereka. Tapi saya yakin pesan Yesua pasti tidak sampai di situ saja. Ada sesuatu pesan rahasia yang harus disingkap. Kenapa? Karena di sini saya melihat ada kunci, saudara. 3 kata kunci. Yang pertama adalah ketika kita mengalami penolakan. Yang kedua, keluar dari rumah atau kota. Yang ketiga, kebaskanlah debu. Coba saya baca ulang sekali lagi. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengar perkataanmu, ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Jadi di sini yang pertama ada penolakan terlebih dahulu. Ya, tidak menerima kamu berarti menolak. Betul tidak, saudara? Dan yang kedua, tidak mendengarkan perkataanmu, berarti mengabaikan, nggak dianggap kita ini, saudara. Dan ini konteksnya adalah penginjilan. Dan kalau kita melihat hal ini, ada 2 ini, ya, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita keluar dari rumah atau dari kota, kita harus mengebaskan debu. Mengebaskan debu kakimu. Sekarang ada sebuah pertanyaan yang saya rasa perlu kita tanyakan, yaitu apa kaitannya penolakan dengan mengebaskan debu? Apakah dengan mengebaskan debu itu orangnya melihat? Bukankah ini dilakukan setelah keluar rumah atau bahkan keluar kota? Berarti ada pesan rahasia dari apa yang Yesua ucapkan. Saya merenung dan minta hikmat dari Bapa Yahweh. Saya berkata, Tuhan, beri saya hikmat. Apa maksud ayat ini? Misalnya saudara memberitakan Injil kemudian ditolak, saudara mengebaskan debu kaki begini, saya yakin itu sebuah kode rahasia. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya, saudara. Jawabannya adalah ini. Jika saudara baru berurusan dengan orang yang marah-marah, tak terkendali, mengutuk, menghujat, mengancam, dan lain-lain, kebaskan debu energi dari tubuh kita. Saudara tahu, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka sebetulnya kita sedang ada tarik-menarik energi antara kita dengan orang lain tersebut. Apakah saudara memberitakan Injil, ataukah saudara berinteraksi dengan orang yang sedang punya beban, itu sebetulnya kita sedang tarik-menarik energi dengan orang tersebut. Pak Kris semalam sempat bercerita kepada saya, beberapa puluh tahun yang lalu Pak Kris ini pernah diinjili oleh seseorang, dan orang yang memberitakan Injil itu dia memanggil nama Yahweh. Tetapi karena Pak Kris ini adalah orang dari kepercayaan lain, orang yang memberitakan Injil itu diusir, saudara. Yang memberitakan nama Yahweh itu diusir. Udah kamu pergi dah, aku gak suka dengan kamu. Kamu apa sih yang kamu bicarakan? Oh Pak, saya akan membicarakan tentang nama Yahweh. Enggak, kamu keluar, pergi. Diusir, saudara. Lalu yang membuat Pak Kris ini terkejut adalah ketika dia melihat orangnya nggak ada. Orangnya hilang, dia tanya kemana-mana. Kamu lihat nggak tadi ada orang yang masuk ke rumah saya? Enggak ada katanya. Dan saya melihat dari cerita Pak Kris ini, beliau ini diintai terus oleh kematian. Dia pernah mengalami kecelakaan sampai masuk ke kolong mobil dan sebagainya.
tetapi selalu ada pertolongan Tuhan. Dan saya yakin pertolongan Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan ingin menyelamatkan beliau ini untuk mempercayai bahwa Yahweh adalah Tuhan semesta alam. Yang hari ini Pak Kris sebentar selesai kita ibadah akan menerima baptisan pembaharuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi di sini kembali lagi ke kitab suci. Ketika seseorang mengalami penolakan, sebetulnya penolakan itu merupakan debu-debu yang berterbangan di dalam tubuh kita. Kemarin hari Sabat saya sudah menyampaikan sesuatu kepada saudara tentang masalah ini. Jadi hari ini sebetulnya adalah sambungan dari khotbah saya hari Sabat yang kemarin, saudara. Dan hari ini adalah jawabannya. Dan kalau saudara berinteraksi dengan orang, apakah itu di kantor, apakah itu di masyarakat, sebetulnya kita sedang terjadi tarik-menarik energi yang ada di dalam diri kita. Makanya jangan heran kalau sekali waktu saudara merasa, kenapa ya kok saya ini tiba-tiba kok malas untuk ibadah. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang malas atau jarang kebaktian, saya tanya, "Loh Pak, kok enggak kebaktian, kenapa?" Saya ini kayak males sih. "Loh kenapa kok malas?" Ya enggak tahu, malas saja. Saudara tahu, orang yang berkata seperti itu, sebetulnya energi orang itu sudah habis. Makanya saya sekarang mengatakan bahwa jikalau saudara dalam 1 minggu enggak ibadah, kecuali kalau tidak ada tempat di mana nama Yahweh dimuliakan, ya. Jika 1 minggu saudara tidak ibadah dan saudara tenang-tenang saja, saya sudah bisa memastikan engkau bermasalah besar dengan Tuhan. Terserah saudara mau terima atau tidak ungkapan saya, tetapi inilah yang Tuhan tanamkan di pikiran saya. Tuhan katakan, sampaikan kepada jemaatku bahwa kalau 1 minggu mereka tidak ibadah dan hatinya tenang, tidak mengalami kegelisahan, orang tersebut punya masalah besar dengan aku. Nah, saya harus sampaikan. Kenapa kadangkala tiba-tiba orang malas? Malas bekerja, malas makan, malas ibadah. Itu sebetulnya secara tidak sadar energi mereka itu tersedot orang lain tanpa mereka ketahui. Ketika kita berjumpa dengan orang yang punya beban, punya masalah, apalagi yang marah-marah, saudara tahu, secara alam supranatural itu mereka menaburkan debu dalam diri kita. Dan kita harus mengebaskan. Coba saja ketika saudara berhadapan dengan orang yang emosi. Setelah orang itu pulang, kalau kita peka ya, hati kita itu terasa capek. Capek sekali. Kenapa? Karena energi kita ikut keluar, saudara. Begitu juga ketika ada orang yang mengharapkan sesuatu dari kita, menjamah kita, di alam roh, energi kita itu keluar. Saudara masih ingat bagaimana Yesua ketika dia berdesak-desakan dengan orang banyak, dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang penuh kerinduan. Dia katakan, asal aku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saudara tahu, ketika perempuan itu menjamah, maka ada kuasa yang keluar dari dalam Yesua. Nah, hal yang seperti ini yang tidak pernah disadari
oleh orang percaya. Yesua mengajarkan untuk kita membuang debu energi buruk yang menempel pada tubuh kita yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kadangkala hidup kita di hari ini terasa seolah-olah seperti sial. Pergi ke kantor terlambat, di kantor dimarahi bos, mau melakukan apa saja selalu salah. Itu berarti ada debu-debu yang menempel dalam diri kita yang tidak kita sadari. Saya selama ini terus bergumul, saya mendapatkan hikmat. Jadi saat saudara mau pergi atau apapun, usahakan untuk membentengi diri. Ketika saudara berhadapan dengan orang yang emosi, orang yang marah, ketika orang itu pergi, kebaskan debu-debu roh yang ada di dalam tubuh kita yang menempel ini, saudara. Dan itu yang dilakukan Yesua, mengajarkan kepada murid-muridnya ketika engkau memberitakan Injil dan kamu ditolak, sekalipun yang ditolak itu Injilnya, tapi secara manusiawi kita ikut tersinggung, kita ikut sakit, betul tidak saudara? Coba kalau saudara memberitakan Injil, kemudian orang itu mengusir, misalnya seperti waktu Pak Kris mengusir, oh pasti orang itu terasa sakit sekali. Ya. Saudara ingat pada waktu orang-orang percaya itu dianiaya, Tuhan ikut sakit, saudara. Ingat pada waktu Saulus mau membunuh orang-orang Nasrani yang ada di Damsyik, dan Yesua menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Pada saat itu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Orang, tapi yang mengalami sakit itu Tuhan. Sama seperti ketika orang menolak saudara, apa saja, apakah itu soal pekerjaan, apakah itu soal memberitakan Injil, saat saudara pulang, hati saudara akan terasa tidak nyaman, betul tidak? Ya, itu debu roh sebetulnya, dan itu yang harus dikebaskan dari diri kita. Ketika saudara merasa dihina orang, misalnya di jalanan, ya, kita salah jalan sedikit, lalu orang itu memaki kita dengan kebun binatang, diucapkan begitu, kan hati kita nggak nyaman, sampai di rumah nggak nyaman. Nah itu sebetulnya ada debu-debu energi buruk yang tertabur dari mulut orang itu kepada kita, dan kita harus mengebaskan dari dalam tubuh kita. Bila perlu saudara buka baju, kebut-kebut kayak ini, pakai lagi, dan saudara katakan damai sejahtera masuk dan kuasai hidup saya. Nanti akan netral. Coba kalau tidak percaya saudara buktikan. Ketika saudara menghadapi hal seperti itu, lakukan, buka baju, dikebut-kebutkan, ya. Sambil katakan seluruh debu energi negatif pergi. Sebab kalau tidak, debu itu akan terus menempel saudara di dalam tubuh kita, dan itu yang membuat aura di sekitar tubuh kita itu jadi tidak nyaman. Hati itu akan terasa sakit sekali, gak nyaman, gak ada damai sejahtera. Nah itu yang saya katakan debu-debu roh yang harus kita kebaskan, seperti ketika Yesua mengajarkan murid-muridnya, ketika kamu ditolak, kebaskan debu, kebaskan, ya. Walaupun Yesua mengatakan itu untuk peringatan bagi mereka, tetapi saya yakin ada satu pesan rahasia yang terkandung di dalamnya tentang mengebaskan debu, agar supaya kita itu terbebas dari energi negatif. Nah,
Orang yang berinteraksi dua arah seperti ini, saudara, ini sebetulnya sedang terjadi tarik-menarik energi, kekuatan alam supranatural. Coba saja ketika ada orang yang berbincang-bincang, misalnya dia mengalami satu beban yang berat sekali, dia sampaikan, maka orang ini akan terasa seperti ada hit, ya, hantaman di alam supranatural. Dan kalau itu terus menerus, debu roh itu akan menumpuk, energi negatif itu akan menumpuk. Makanya ada istilah orang bilang, oh itu terjadi transfer roh. Itu sebetulnya karena ada debu-debu energi negatif yang masuk melalui pendengaran kita, dan itu merusak aura yang kita miliki. Itu yang harus kita kebaskan, saudara. Coba sekarang saudara rasakan energi emosi saudara ketika saudara melihat orang yang sedang melambaikan tangan, mungkin berkata shalom, damai sejahtera gitu ya. Dengan saudara melihat orang yang seperti ini, dua ini, saudara bisa nggak merasakan energi yang ada di hati saudara? Kalau saudara lihat yang seperti ini, nyaman sekali bukan? Tapi coba lihat yang seperti ini, waduh nggak nyaman ya. Nah itu sebetulnya adalah energi yang kita tangkap. Jadi di dalam diri kita itu mampu menangkap sinyal-sinyal energi yang datang dari luar. Nggak usah bentuk manusia deh, seperti ini saja. Coba ini ada 3 ya. Ini namanya apa sih ini yang bunder-bunder begini ini, Mr. Coffee apa ya? Apa? Emoticon. Nah ini, coba saudara lihat di sini. Saudara lihat gambar yang sebelah sini dan gambar sini, nyaman yang mana? Ini A, ini B. Nyaman yang mana? Nyaman B. Hanya melihat saja, saudara bisa merasakan energinya. Ya, apalagi yang ini, waduh lebih parah lagi, saudara. Ya. Nah, kemenangan kita itu ditentukan oleh arah pembicaraan kita. Kenapa dulu? Ya, ini dulu ya. Ketika saya masih belum di dalam Tuhan. Ya, karena saya itu orangnya sering berantem. Saya kadang dapat ancaman dari orang. Nah, ketika kita diancam, kita diem, wah itu langsung energi itu kita kerasa. Kita jadi takut. Ya. Karena apa? Karena tidak ada perlawanan. Di kitab suci ada nggak? Oh ada. Ketika Elia diancam oleh Ratu Isabel, karena dia tidak melakukan perlawanan, dia takut. Makanya dulu, ya mungkin karena saya ada sedikit punya ilmu bela diri, sehingga ketika ada orang yang ngancam, saya selalu membalas. Coba aja kita buktikan, kita ketemu di mana, kita duel deh. Selalu begitu, saudara. Sehingga saya sendiri tidak terintimidasi. Ketika saya berhadapan dengan ormas, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dianggap sebagai pejabat tinggi, kenapa sampai hari ini tidak ada rasa sekecil apapun di hati saya, ada rasa takut? Nah ini sebetulnya adalah benteng, perisai untuk tidak membuat energi kita habis. Tapi coba saudara diancam orang dan saudara tidak melakukan apa-apa, saudara akan takutnya luar biasa. Ya. Jadi pembicaraan dua arah itu sebetulnya tarik menarik energi. Saya ambil contoh misalnya ketika ada jemaat Tuhan dulu ya. Ketika jemaat Tuhan dulu menemui saya dan berkata, Pak Lukas akan terus memakai nama Yahweh, memanggil Yahweh. Oh iya, Ci. Saya akan tetap memakai nama itu. Karena itu sudah saya ketahui. Oh gitu.
Baiklah kalau begitu, saya mulai minggu depan tidak akan lagi beribadah di Alfa Omega. Itu dulu kan, 16 tahun yang lalu. Saya akan tinggalkan gereja ini. Saudara tahu ketika dia mengatakan seperti itu, hati saya sangat tidak nyaman. Tapi saya langsung menapisnya dengan berkata, silahkan. Tapi gereja ini selalu terbuka. Dan akan tiba saatnya, dengan berjalannya waktu, Anda akan tahu bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang benar. Begitu saya melakukan perlawanan alam roh seperti itu, hati saya sedamai sejahtera. Dan saya selalu katakan bahwa saya melakukan ini karena saya ingin jemaat Tuhan itu selamat. Karena tanpa nama Yahweh mustahil bisa selamat. Saudara setuju atau tidak setuju, saya tidak peduli. Saya katakan begitu, saudara. Nah, nyatanya nama Yahweh sekarang semakin hilang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Jadi interaksi itu terjadi saling tarik-menarik. Kalau kita tidak segera mengantisipasi, energi kitalah yang habis, saudara. Nah, coba kita lihat. Elia mengeluarkan energi besar saat berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Saya tidak perlu baca ayatnya, saudara kalau mau baca sendiri di rumah, ya catat saja. Tetapi sayang dia tidak segera mengisi energinya, sehingga saat diancam Isabel menjadi takut dan bersembunyi. Saudara tahu, di Indonesia ini sekarang sedang terus diancam oleh ISIS. Dan sekarang ada gerakan-gerakan di luar sana. Bahkan gerakan ini datangnya justru dari umat muslim sendiri. Mereka mengatakan dengan satu kata kunci, aku tidak takut. Itu energi clear, saudara. Ketika diancam kita ketakutan, kita akan stres, energi kita habis. Dan kita akan seperti Elia, ngumpet di padang, sembunyi, saudara. Menjauh dari kerumunan orang. Ketakutan. Dan kalau sudah ketakutan tidak bisa diantisipasi, itu berbahaya. Dan saya katakan kata ketakutan itu tidak hanya bicara soal ancaman, tetapi ketika saudara melihat, misalnya, mohon maaf kalau seorang perempuan mungkin sedang mandi, kemudian saudara melihat di payudara kok ada benjolan, langsung otaknya berkata apa? Kanker. Takut gak kira-kira? Oh, takut, saudara. Dan ketika ketakutan itu muncul, dia menciptakan kanker beneran. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Karena apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, itulah yang mendatangi. Itu tertulis dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26. Jadi hati-hati. Kalau kita melihat daerah kita disatroni maling, kita ketakutan, itu energi negatif, dan itu harus dikebaskan. Jadi kita itu dalam komunitas kehidupan kita itu berurusan dengan energi-energi, baik positif maupun negatif. Tinggal mana yang masuk dalam diri kita lebih banyak. Pada posisi apa energi kita itu keluar? Yang pertama adalah pada saat orang menjamah kita di alam roh. Misalnya dirasani, dikutuk orang, diharapkan, dijadikan bahan pembicaraan orang, dan lain-lain. Sebenarnya sinyal ini sudah sering kita alami. Misalnya kita jalan tersandung-sandung, makan tergigit-gigit, mata berkedip-kedip sendiri,
perasaan tidak enak dan sebagainya, ini sebetulnya sinyal-sinyal penting yang ditangkap oleh tubuh kita tanpa kita sadari. Mungkin kita dianggap, wah itu kan wajar ya, misalnya seperti ada mata kedutan dan sebagainya. Tapi kalau saya katakan itu adalah sinyal yang datang dari alam supranatural. Sayang sekali teman saya yang namanya Pak Devon masih belum saya izinkan untuk bersaksi. Ya, Pak Devon itu punya kepekaan pada saat dia mendapatkan serangan dari kuasa kegelapan, itu selalu sinyalnya itu di mata. Dan apa yang dirasakan itu betul-betul terjadi. Tapi mohon maaf, saya belum bisa mengizinkan, tunggu tanggal mainnya, karena ini sedang dalam proses Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuat dia nanti akan memberikan kesaksian dengan cerita yang sangat menarik. Saya tahu skenarionya sudah ada, tapi saya bilang Pak Devon jangan cerita sekarang dulu, tunggu tanggal mainnya. Setelah saya izinkan silahkan Anda bercerita. Nah ini kepekaan itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita menganggap ini nggak ada apa-apa, ini hanya sesuatu yang wajar. Kalau saya katakan tidak, itu sebetulnya adalah sinyal-sinyal ya yang datang, yang ditangkap oleh tubuh kita. Pada posisi apa energi kita itu keluar? Pada saat kita berbicara, apakah sebagai pengkhotbah, entertainer, motivator, menasehati anak dan lain-lain. Pernahkah saudara mendengar orang berkata, aku ini sudah capek memberi nasihat kepada dia? Itu artinya apa? Energi yang saudara miliki itu sudah mulai berkurang. Saya kalau menyampaikan khotbah saudara, biasanya pagi dan sore hari Minggu, selesai saya khotbah, saya selalu duduk di ruang tamu dan saya nge-charge kembali energi saya, karena saya langsung duduk itu sudah lemes semua, energi saya keluar, dan itu harus saya charge kembali. Itu satu bukti bahwa berbicara itu terjadi interaksi. Ketika saya ngomong seperti ini, saya sedang mengeluarkan energi saudara, bukan energi tenaga biasa loh, tapi yang saya maksud adalah energi supranatural. Ya, energi supranatural itu keluar. Kemudian yang berikutnya, pada saat apa energi kita itu keluar? Yaitu pada saat kita menghadapi banyak pekerjaan, tapi waktu kita sangat sedikit, energi akan terkuras dengan cepat sekali. Dan ini yang dimaknamakan stres atau tekanan. Saudara di deadline waktu dan pekerjaan saudara belum selesai, itu hati nggak nyaman. Orang Magelang nyebutnya apa? Kemrungsung, betul ya? Orang kalau kemrungsung kan nggak nyaman saudara. Itu energi itu keluar. Seperti misalnya saudara mau pergi ke satu kota naik pesawat, waktunya sudah mepet, saudara mengerjakan pekerjaan dan belum selesai, saudara ketakutan, waduh ini bisa ketinggalan ini. Jadi yang tadinya sukacita mau pergi ke kota lain, tapi karena kita mengalami hambatan, apakah jalanan macet, apakah karena ada urusan lain, sehingga membuat energi damai sejahtera kita itu keluar. Akibatnya yang tersisa apa? Energi buruk yang muncul. Kita jadi nggak nyaman, mudah tersinggung. Nah ini yang harus kita ketahui.
Kemudian yang berikutnya, pada saat kita kerja sendirian dan menderita sendirian, itu energi keluar, saudara. Energi roh maksudnya. Makanya kalau saudara melihat di ayat ini, di sini ada satu cerita ketika Yohanes Pembaptis di penjara. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu itu dia sendiri yang mengatakan bahwa luruskanlah jalan bagi Elohim kita. Dia dipakai oleh Tuhan untuk membaptis Yesua. Dan dari mulutnya sendiri dia mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi saudara lihat ketika Yohanes di penjara, energi rohnya itu keluar begitu banyak, sehingga dia ragu kepada Yesua. Ketika dia dijenguk di penjara oleh muridnya, dia berkata kepada muridnya, coba aku minta tolong kamu tanya sama Yesua, apakah benar dia itu Mesias? Ada keraguan muncul. Padahal dia sendiri yang mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu berarti energi yang dia miliki habis, saudara. Dia sudah tidak lagi bisa mempercayai Yesua. Contoh lain, ketika saudara ada di Kehilat ini, saudara memiliki iman yang luar biasa, tetapi faktanya ketika di luar saudara menghadapi problem yang begitu berat, dan saat orang lain seolah-olah tutup mata dan tidak menolong. Berapa banyak orang-orang percaya yang harus meletakkan kepercayaannya ketika ada orang dari agama lain yang menolong, karena dia tidak mengerti akan hukum supranatural. Tetapi ketika dia memahami tentang hukum alam supranatural, saat dia menghadapi tantangan yang besar dan orang-orang seiman tidak bisa memberikan pertolongan, tetapi justru yang memberi pertolongan itu dari kepercayaan lain, seharusnya orang tersebut tidak pindah agama, tetapi seharusnya orang itu bersyukur luar biasa betapa besar kasih Bapa Yahweh, karena orang-orang seiman tidak bisa menolong, tapi Bapa Yahweh sanggup memakai orang dari kepercayaan lain untuk menolong di dalam kehidupannya. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Kalau kita mengerti, kita bisa mengebaskan debu-debu energi negatif keluar dari diri kita. Jangan malah kita menghakimi orang lain. Saya pernah ketemu dengan seorang jemaat, saudara. Ketika dia butuh sesuatu, dia minta. Ya, saya kasih. Minta lagi, saya kasih. Tapi lama-lama kan saya juga punya kebutuhan sendiri. Saya nolong orang juga bukan 1-2 orang. Nah, saat itu saya mulai menghentikan. Kenapa? Karena tak suruh kebaktian nggak mau. Coba kamu kebaktian. Oh iya. Ya, orang Magelang itu paling enak ya, saudara, mengatakan kamu kebaktian ya. Oh iya, senang saudara. Dengernya itu senang. Tapi apakah dia datang? Tidak. Ketemu lagi, ayo kebaktian. Oh ya, nanti ya, saya pasti minggu depan datang. Tak tunggu, enggak ada orangnya. Sehingga saya berpikir saya harus menghentikan orang ini. Karena kalau tidak, emangnya saya Tuhan apa? Iya toh? Saya lebih suka menolong orang yang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada mengutamakan duit saya. Dan saudara tahu, ketika dia SMS tidak saya balas, apa yang dia lakukan? Dia bilang, wah, ternyata orang miskin itu tidak diperhatikan. Terus dia SMS lagi,
wah ternyata katanya pendeta yang bicara kasih, gak ada kasih sama sekali. Dalam hati saya semakin saya tidak simpatik dengan kamu, ya. Emang gua pikirin yang tahu saya memiliki kasih atau tidak bukan kamu, tapi Bapak Yahweh. Ya toh? Saya bahkan berkata, oh pantes dia hidupnya miskin terus. Karena seperti itu, saudara. Makanya saya katakan kepada saudara, kita harus memiliki mental yang luar biasa. Saya dari dulu pantang minta duit sama siapapun. Betul. Makanya saya berani kaor-kaor dari mimbar ini. Pernahkah ada jemaat yang saya mintain duit? Tidak pernah ada. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang ajaib. Manusia boleh menutup rezeki saya, tetapi kalau Tuhan yang mau membuka, tidak ada kekuatan manusia manapun yang akan bisa menutupnya. Itu satu prinsip yang saya pegang sampai hari ini, saudara. Jadi saya ingin jemaat Tuhan yang terkasih, andalkanlah Bapak Yahweh saja, dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Kita lanjut. Inilah orang-orang yang energinya terkuras. Coba rasakan energi emosi kita saat saudara melihat kayak begini, ya. Coba saya ingin saudara lihat gambar ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Lalu saudara bayangkan seolah-olah ini saudara nih yang duduk di sini. Kerjaannya kayak begini. Kira-kira nyaman nggak? Waduh, nggak nyaman banget ya. Itu energi saudara sudah rasakan loh. Ya. Kemudian coba saudara lihat ini, ya. Energi emosi kita terasa sangat lelah melihat gambar seperti ini. Saya sedang menanti seseorang, ya saya tidak perlu sebut namanya, dari luar kota, yang pekerjaannya hancur. Dan di SMS dia cerita begitu panjang, saya hanya menemukan satu hal, bahwa orang ini terlalu banyak menerima debu energi negatif. Begitu energi negatif itu dikebaskan, ganti dengan energi kekuatan alam supranatural dari keempat penjuru angin, saya sudah ajarkan kepada saudara, maka semuanya akan berubah. Ya. Makanya kalau saudara lihat seperti ini, wah capek loh kita lihatnya saudara. Ini juga, coba rasakan energi emosi kita. Ini terasa lelah sekali kita melihat seperti ini. Apa akibatnya ketika energi itu terkuras habis? Hidup kita tidak bahagia dan terkadang mencari jalan keluar untuk bunuh diri. Dulu saya berpikir begini, kenapa ya orang kok tidak takut melakukan bunuh diri? Kenapa? Bukankah bunuh diri itu sakit? Kalau menurut saudara bunuh diri sakit nggak? Sakit ya, ambil silet, disilet tangannya ini kan sakit saudara. Kenapa kok orang mau melakukan itu? Karena ternyata sakitnya yang ada di dalam itu lebih hebat daripada kalau diambil silet dan garis. Paham saudara? Kenapa orang bisa mata gelap dia naik ke tiang tower, dia berdiri, dia lihat ke bawah, dia nggak takut saudara. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan orang yang takut ketinggian sekalipun, ketika dia mengalami tekanan yang sedemikian hebat, dia nggak akan takut menghadapi ketinggian. Jadi kalau energi supranatural itu terkuras, hasilnya sangat mengerikan. Saudara bisa lihat di YouTube orang-orang yang bunuh diri, banyak sekali. Ada yang menjatuhkan diri dari tower, ya. Tower antena HP itu kan sekitar berapa itu? 50 meter ya. Dia naik ke atas, dia menjatuhkan diri.
Ada yang menjatuhkan diri dari gedung tingkat di atas 20. Saudara coba cari itu di YouTube, banyak sekali. Ada orang yang menjatuhkan diri di depan kereta api yang sedang lewat. Mengerikan, saudara. Kenapa sih orang kok tidak takut? Karena energinya sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, yang ada adalah energi negatif yang menggumpal di dalam hidupnya. Sebetulnya itu bisa diantisipasi. Kalau ada teman yang menolong, memberitahu, mendoakan, energinya dinetralisir kembali, dan ditambahi dengan energi positif, maka rezeki orang itu berkatnya akan mengalir dengan sangat luar biasa. Yang kedua, apatis, hidup segan, mati tidak mau. Hidupnya pengen hidup, dia nggak mau. Saya pernah mengkonseling seorang anak muda, bukan dari kehilat kita. Saya tanya, kamu visi dan impiannya apa? Dia bilang, saya nggak punya visi dan impian. Wah, kamu masih muda loh, nggak punya visi dan impian? Enggak. Lah terus kehidupan kamu ke depan bagaimana? Saya sudah nggak pingin hidup, mati tapi saya takut. Kan bingung, saudara, hidupnya nggak mau, mati takut. Lah terus kamu bagaimana? Ya udah seperti ini. Sekarang kamu tak ajari, mau nggak? Saya cerita, begitu saya tanya dia diem, ya sudah saya cerita saja. Begitu sudah selesai saya cerita, saya tanya, kamu paham? Enggak paham. Jadi selama saya cerita itu pikirannya kemana-mana. Enggak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, saudara. Jadi saya cerita 1 jam lebih ini kamu enggak tahu? Enggak. Gimana, saudara? Capek kan? Saya capek loh. Energi saya sudah keluar. Loh, terus sekarang yang kamu tangkap, saya cerita dari tadi yang kamu tangkap 1 kata aja, apa kira-kira? Nggak tahu. Coba, ngeri nggak? Anak muda loh ini. Tapi dia bukan dari kehilat kita. Dan saya yakin anak-anak muda di kehilat kita tidak seperti itu, saudara. Amin. Anak-anak muda di kehilat kita adalah anak-anak yang dinamis, anak-anak yang punya potensi yang hebat, anak-anak yang punya kecerdasan yang luar biasa. Ya karena dia tidak terbiasa, ya, mendengar motivasi, dia nggak terbiasa. Jadi ketika saya ceritain macam-macam, lo nggak tahu, paham nggak? Enggak. Lah terus tadi saya cerita apa? Ya nggak tahu, pokoknya nggak ngerti aja. Ya wes lah karepmu. Ya sekarang kita lihat lagi, datang penyakit-penyakit aneh dan berkat materi menjadi semakin jauh. Hati-hati, lawan bicara kita akan menyebabkan energi kita banyak keluar tanpa kita sadari ternyata sudah habis. Saudara perhatikan Salomo, tahu Salomo? Anaknya Raja Daud. Salomo, kalau saudara perhatikan, dia hidupnya itu sukses, dan salah satu yang menarik bagi Salomo adalah dia tidak pernah mau bergaul dengan orang yang energinya negatif. Tidak pernah. Tapi dia selalu berurusan dengan orang-orang yang berenergi positif. Kalau dia ketemu dengan orang yang energinya positif, dia sukacita sekali. Tapi dengan orang energi negatif, dia akan menjauh. Orang-orang yang sukses, dia akan lakukan itu, saudara. Yang berikutnya, dimanapun kita berada, kita akan berhadapan dengan vampir kehidupan, atau kita dapat transfusi energi. Bagaimana jika kita berada dalam komunitas vampir kehidupan? Saya pernah konseling dengan seorang anak muda, saudara-saudara. Dia dari kota lain. Dia cerita kepada saya begini, Pak Lukas, saya punya komunitas mahasiswa. Oh ya? Saya ada di sana.
Tetapi komunitas saya ini aneh. Anehnya kenapa? Setiap kali saya itu nilainya tinggi, teman-teman saya ini menjauh dari saya. Seolah-olah seperti ada rasa cemburu, gak suka dengan saya. Terus maunya dia bagaimana? Maunya dia adalah nilai saya harus sama dengan mereka. Nah terus tindakan kamu bagaimana? Saya tidak tahu, justru saya kasih telepon Pak Lukas itu saya pengen tahu saya harusnya bagaimana. Saya bilang tinggalkan komunitas itu, kau cari komunitas lain yang bisa mensupport kamu. Karena kalau kamu model punya komunitas seperti itu, sama saja kamu diminta untuk menjadi orang yang sama-sama bodoh. Seharusnya kalau kamu nilainya sangat tinggi, mereka mendekat kepada kamu, belajar dari kamu, itu orang yang benar. Tapi kalau kamu lebih pandai, lalu mereka malah mengucilkan kamu, nilainya harus sama dengan mereka, saya bilang tinggalkan. Itu komunitas yang tidak akan bisa mensupport engkau menjadi orang sukses. Saya nggak berani untuk meninggalkan. Sekarang begini saja, cara meninggalkan itu tidak usah drastis. Pakai jurus saya. Tahu jurus saya? Dia bilang tahu. Apa? EGP. Wah, itu jurus paling ampuh ya. Ketika dia macam-macam, emang gua pikirin. Itu jurus yang paling ampuh, saudara. Dan saya bersyukur anak muda ini setelah saya pantau ternyata dia sudah keluar dari komunitasnya. Dan dia akhirnya cerita, komunitas yang dulu saya ikuti, ternyata dia komunitasnya itu terjerat narkoba. Untung kamu sudah keluar. Ya, kalau belum, kamu ikut di dalamnya. Pantes otaknya pada cumplung karena mainan narkoba, saudara. Ya. Jadi kita itu dalam perjalanan hidup kita berhadapan dengan vampir-vampir yang akan menyedot energi kita, atau kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki stok darah segar untuk kita bisa semakin bangkit. Sekali lagi saya beritahu, Salomo adalah orang yang tidak pernah mau berkomunitas dengan orang yang berenergi negatif. Saya lebih suka memberi nasihat arahan kepada orang yang berenergi negatif, tetapi kalau mereka atur-atur, saya tidak mau. Ya, saya harus lebih dekat dengan orang yang energinya positif. Contoh yang paling gampang begini, saudara. Ketika saudara bercerita tentang visi dan impian saudara, lalu orang berkata, jangan sombong, ngoco, kamu itu bisanya apa? Udah, saudara nggak usah berteman dengan orang yang model begitu. Ya. Tapi kalau saudara tunjukkan visi dan impian, lalu teman saudara, aku dukung dalam doa, kau pasti sukses seperti apa yang kau ucapkan. Nah, itu teman bener tuh. Ya, layak untuk jadi sahabat. Ketika saudara menghadapi tantangan yang berat, orang yang seperti itu pasti tolong saudara. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan beri komentar apapun agar topik pembicaraan berganti. Ketika saudara berkomunitas dan orang mulai memberi masukan-masukan energi negatif, jangan kasih komentar, saudara. Lebih baik diam. Karena kalau kasih komentar, dia akan semakin bertambah lagi ngasih energi negatif. Dan hasilnya semakin negatif. Saudara semakin habis energinya. Debu-debu energi negatif itu akan menempel semakin penuh dalam diri saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hati-hati jika dipancing untuk terlibat pergunjingan. Siapa tahu saudara sedang dijebak agar saudara bisa ikut dipersalahkan. Bila pergunjingan itu bermasalah,
menyangkut hukum. Hati-hati, saudara. Berapa banyak kita melihat di luar berita-berita di TV, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, hanya soal komentar kena jerat hukum. Saya sering melihat hal itu di luaran, saudara. Orang itu tidak terlibat apa-apa, hanya berkomentar saja. Ternyata dia bisa kena hukum. Makanya kalau ada orang yang menyangkut masalah hukum, saudara mesti teliti, hati-hati. Jangan sampai saudara ikut komentar yang saudara sendiri tidak tahu, akibatnya saudara sendiri yang rugi. Jadi lebih baik diam, alihkan perhatian ke tempat yang lain, ya. Seperti ini. Jangan terpancing atau terlibat. Karena kita tahu gini, siapa tahu saudara sedang dijebak. Apalagi di dunia politik, wah itu ngeri, saudara. Penuh jebakan-jebakan di sana. Yang berikutnya, ya, hindarilah dari komunitas tersebut, apalagi kalau saudara bukan orang yang vokal atau pemberani, energi saudara pasti habis. Saudara akan terus diintimidasi. Dan saya yakin saudara praktek ini, energi positif saudara akan semakin kuat. Dan otomatis saudara akan nonton mujizat. Bukan mujizatnya orang lain, tapi mujizatnya saudara sendiri. Kemudian yang berikutnya, diam dan alihkan pikiran saudara ke tempat yang lain. Ketika saudara didesak terus, ya, dengan kata-kata yang berenergi negatif, ayo, daripada saudara ngasih komentar salah, lebih baik saudara diam, bayangkan visi dan impian saudara. Misalnya saudara punya visi, oh aku ingin punya rumah, bayangin aja itu. Daripada saudara dengerin kata-kata yang bisa menjerat ke proses hukum. Coba saudara praktekkan, dan saya akan lihat mujizat saudara semakin jelas, semakin nyata, karena saudara alami sendiri. Yang berikutnya, belajarlah berani untuk menegur. Jangan pakai budaya Jawa, ora enak, tapi saudara rugi sendiri. Lebih baik saudara menegur, tetapi negurnya pun harus dengan kasih. Jangan negur dihakimi, tidak boleh, saudara. Biasanya orang paling senang kalau menghakimi orang lain. Tapi kali ini menegur dengan kasih, dipanggil empat mata, kasih tahu. Saya merasa kok tidak sependapat dengan Anda. Itu karena kalau ditinjau dari kitab suci begini, kita terangkan. Ya. Kalau orangnya tidak bisa terima, ya sudah, kita sudah lepas dari hutang darah. Trik-trik yang seperti ini, saudara, itu akan sangat menguntungkan ketika saudara keluar bermasyarakat dan saudara menjaga energi debu-debu yang buruk itu, saudara kebaskan, keluarkan. Maka yang ada adalah saudara akan hidup sukses, saudara ikut hidup berhasil. Dan pagi ini saya percaya Bapak Yahweh sudah mempersiapkan banyak mujizat-mujizat besar untuk saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk.